Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yemima dalam acara seputar berita edisi Rabu 27 Agustus 2025 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya dalam kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Mengapa kehadiran Presiden Prabowo dan pemimpin ASEAN di parade militer Cina jadi sorotan? Para pemimpin dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam dilaporkan dalam menghadiri parade tersebut. Menurut pengamat, dalam daftar tamu ini menunjukkan upaya Cina dalam memadukan pertunjukan militer dengan strategi diplomasi negara. Cina tengah bersiap untuk parade militer besar-besaran pada 3 September mendatang, menandatangani 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun bagi para pengamat, daftar tamu yang diundang lebih menjadi sorotan ketimbang alutsista yang akan dipamerkan. Pasalnya, tahun ini untuk pertama kalinya para pemimpin dari 3 negara ekonomi terbesar Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Vietnam turut diundang. Mereka akan berada di barisan kehormatan dalam menyaksikan parade Tentara Pembebasan Rakyat PLA di lapangan Tiananmen. Dalam pemimpin Kamboja, Laos, dan Myanmar juga diperkirakan hadir setelah mengikuti KTT Shanghai Cooperation Organization SCO di Tianjin beberapa hari sebelumnya, menurut laporan South China Morning Post (SCMP). Bagi Cina, kehadiran para pemimpin Asia Tenggara dalam parade itu memberi sinyal solidaritas dan legitimasi bagi negara-negara ekonomi terbesar Asia Tenggara. Momen ini menjadi kesempatan untuk mendapat peluang dagang dan investasi dari Cina tanpa harus menanggung beban politik dari dalam negeri, kata para pengamat. Partisipasi tersebut menunjukkan sikap bersahabat terhadap Cina dengan tujuan mendorong stabilitas kawasan, namun konsekuensi politiknya relatif kecil, cuma sebatas kritik dari partai pro-demokrasi, pegiat hak asasi manusia, kelompok nasionalis, atau opini publik yang cemas soalnya kedaulatan dan militerisasi, ujar Jonathan Ping, profesor madya di Bonn University kepada CNA. Para pengamat mencatat bahwa daftar tamu undangan menunjukkan para militer itu lebih dari sekedar peringatan berakhirnya perang. Bagi Cina, parade ini memberikan 2 tujuan: untuk kekuatan militer di dalam negeri sekaligus memamerkan jangkauan diplomatiknya ke seluruh ASEAN dan bahkan lebih jauh lagi. Mereka menambahkan pemerintahan Beijing tidak sabar untuk menunggu kemampuan mereka dalam menghalang kekuatan, merangkul mitra regional dan internasional di tengah merenggangnya hubungan dengan Amerika Serikat dan terguncangnya tatanan global akibat langkah Presiden Donald Trump. Kehadiran Asia Tenggara di parade militer Cina. Parade hari kemenangan akan menjadi profesi besar kedua yang diselenggarakan di Cina sejak 2015 untuk memperingati takluknya Jepang pada September 1945 di dalam negeri. Perang Dunia Kedua secara resmi dikenal sebagai Perang Rakyat Cina melawan agensi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia, digelar di jantung di kota Beijing. Acara ini akan menghadirkan puluhan ribu peserta dan menampilkan alutsista terbaru di Cina. Presiden ke-9 Jinping akan memantau pertunjukan di lapangan Tiananmen. Deretan tamu kehormatan asing dalam ajang itu sama menariknya dengan alutsista yang dipamerkan. Pemerintah Cina mengatakan undangan bagi para pemimpin asing akan diumumkan, tetapi hingga kini belum juga diserahkan ke media. Dalam jumlah pers rutin pada tanggal 20 Agustus lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Miao Ning mengatakan informasi akan diumumkan pada waktunya. Meski begitu, laporan media menunjukkan akan ada lebih banyak dari Asia Tenggara yang hadir dibanding tahun 2015. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemungkinan besar akan menghadiri parade laporan SCMP pada 15 Agustus. Dengan mengutip beberapa sumber, Vietnam juga diperkirakan mengirim presidennya Luo Chuan. Menurut laporan tersebut, sebagai perbandingan, kehadiran Asia Tenggara pada 2015 diwakili kepala negara dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, sementara Thailand diwakili wakil Perdana Menteri saat itu, Prawit Wongsuan. Singapura, Malaysia, dan Indonesia itu mengirim utusan khusus, termasuk mantan pejabat atau perwakilan kabinet. Brunei tidak tercantum dalam daftar resmi tamu tingkat tinggi yang dipublikasikan. Di tengah hubungan tegang akibat sengketa teritorial, Filipina tidak mengirim wakil resmi pada 2015. Sebaliknya, mantan Presiden Joseph Estrada yang ketika itu menjadi wali kota Manila hadir dalam kapasitas pribadi dengan alasan hubungan sister city antara Manila dan Beijing. Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saya Yemima, pembawa acara dari sore ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa waktu yang sama di esok hari. Selamat sore.